Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Riana. Saya dari Universitas Asahan, Fakultas Hukum, kelas 1 Hans Kelsen. Di sini saya ingin membuat video yang berjudul pluralisme. Apa sih itu pluralisme? Mungkin kita sering mendengarnya. Nah, agar lebih memahaminya, mari kita langsung masuk ke materinya. Nah, teman-teman, pluralisme adalah paham yang mengakui dan menghargai keberagaman dalam masyarakat, seperti perbedaan suku, agama, budaya, golongan, adat, dan pandangan hidup. Nah, secara etimologisnya, kata ini berasal dari plural, yaitu beragam, dan isme, yang itu artinya paham. KBBI mendefinisikan sebagai keadaan masyarakat yang majemuk bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya. Artinya, dalam satu situasi hukum bisa berlaku hukum negara, hukum adat, dan hukum agama secara berdampingan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang pluralisme agar kita sama-sama lebih memahaminya. Nah, contohnya pluralisme hukum dalam perkawinan di Indonesia. Indonesia mengenal beberapa sistem hukum yang mengatur soal perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, di sini saya akan mengambil contoh di dalam kehidupan nyata. Nah, misalnya seorang pria muslim ingin menikahi dengan wanita muslimah. Nah, secara agama Islam di bawah naungan KUA. Mereka juga mengikuti adat Jawa dalam prosesinya dan kemudian dicatat oleh negara agar sah secara hukum nasional. Nah, dari contoh tersebut terjadilah perpaduan antara hukum agama, adat, dan hukum negara. Nah, masuk kita contoh kedua, yaitu pluralisme hukum dalam sengketa tanah adat. Nah, contohnya, ada sebuah perusahaan mendapat izin dari pemerintah untuk mengelola lahan di hutan. Namun, masyarakat yang berada tinggal di situ menolak secara keras karena mereka merasa tanah itu adalah tanah ulayat. Nah, pemerintah memakai hukum negara atau izin formal, sementara masyarakat memakai hukum adat atau hak turun-temurun. Nah, dari kasus ini menunjukkan bertemunya dua sistem hukum yang berbeda, hukum negara dengan hukum adat. Nah, dari contoh pluralisme yang saya jelaskan tadi, banyaknya terjadi konflik akibat perbedaan-perbedaan. Apakah terjadinya konflik itu? Pluralisme harus diakhiri atau dibiarkan berdampingan. Nah, banyak argumen-argumen yang mengatakan bahwa pluralisme hukum harus tetap dipertahankan karena banyak mencermin realitas sosial dan budaya masyarakat. Jika hukum negara memaksakan satu aturan saja, itu bisa mengabaikan kearifan lokal. Nah, yang kedua, menjaga legitimasi dan rasa keadilan masyarakat. Masyarakat sering merasa hukum adat atau agama lebih adil karena sesuai dengan nilai mereka. Nah, yang ketiga, memperkaya sistem hukum nasional, hukum adat, dan agama bisa menjadi berinspirasi hukum nasional sebagai konsep musyawarah, perdamaian, dan keadilan sosial. Nah, ada juga yang mengatakan argumen pluralisme harus dibatasi, bukan diakhiri. Yang pertama, potensi konflik antar sistem hukum adat, agama, dan negara kadang bertentangan. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan sulitnya penegakan hukum. Yang kedua, resiko diskriminasi. Beberapa aturan adat atau agama kadang tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia atau yang kita sebut sebagai HAM. Nah, itulah argumen-argumen tentang pluralisme. Tapi menurut saya pribadi, pluralisme hukum tidak perlu diakhiri, tetapi harus dikelola dengan bijak karena banyaknya perbedaan-perbedaan. Negara perlu menjadi penegak agar keberagaman hukum tidak menimbulkan konflik, melainkan menjadi kekuatan yang berkaya keadilan sosial. Sampai disinilah penjelasan tentang pluralisme. Saya, Riana, dari Fakultas Hukum kelas 1 Hans Kelsen, ingin meminta maaf kepada kalian semua apabila ada lebih dan kurang di dalam penjelasan materi tersebut. Sampai disinilah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.